கோஷ்டியின் தலைவன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த முத்து. வேண்டாம், போகணும். धंधा समझता है, धंधे की उसूल मैंने माना था. Mutu yang bekerja di sebuah hutan pohon duri di desanya diledek oleh temannya yang telah menjadi kurir pengantar barang. Ia mengatakan bila Mutu menginginkan pekerjaan, dia harus memberikan sejumlah uang pada pemilik perusahaan seperti dirinya yang telah menghabiskan uang sebanyak 1 lakhs untuk mendapatkan pekerjaannya sekarang. Sebelum berlalu, ia membakar seputung rokok dan membuang batang korek begitu saja. Saat Mutu tengah mengasap pisaunya, ia merasakan panas di sekitarnya. Ia terkejut ketika melihat pohon duri di sekitarnya sudah terbakar. Dengan cepat, ia mencoba memadamkan api, tapi masih kalah cepat dengan api yang merambat hingga membakar semuanya. Kini Mutu berusaha menyelamatkan dirinya dan dengan langkah terseok, ia kembali ke kediamannya. Mutu yang terluka di bagian punggungnya yang terkena duri meminta tolong ibu dan saudara perempuannya untuk mengambilkan duri yang ada di tubuhnya. Setelah memberikan ramuan tradisional, ia melangkahkan kakinya ke pekarangan rumah saat mendengar pemilik hutan duri itu berteriak dan meminta tanggung jawab pada putranya. Mutu mencoba menjelaskan ia tidak membakar hutan tersebut. Namun, pemilik hutan duri tersebut malah meminta uang sebanyak 5.000 paise sebagai ganti rugi Mutu, namun Mutu yang merasa dirinya tidak bersalah bersikeras tidak ingin menggantinya. Bahkan dengan berani mengusir pemilik hutan tersebut hingga membuat ibunya merasa takut, bahkan ia meminta Mutu meninggalkan desanya karena ia tidak ingin Mutu terlibat masalah. Sematurai mendekati Mutu dan mengatakan ia akan memberikan sejumlah uang padanya agar bisa pergi ke Radapuram untuk memberi beberapa potong baju dan sandal karena mereka akan pergi ke Bombay besok pagi-pagi sekali. Setelah memberi beberapa potong baju dan celana, ia kembali ke kediaman Sematurai. Namun tanpa sengaja, ia mencuri dengar pertengkaran Sematurai di telepon dan ia melihat sebuah senjata tergeletak di meja Sematurai. Malam harinya, tiba-tiba Sematurai mendatangi Mutu yang tengah tertidur. Ia memberikan secarik surat agar dibawa oleh Mutu besok pagi. Mutu yang masih tertidur sayup-sayup mendengar suara istri dan putri Sematurai menggedor-gedor pintu. Mutu yang mencoba membuka pintu tidak berhasil, memilih melihat dari luar melalui jendela luar dan menerobos masuk setelah melihat Sematurai tewas bunuh diri dengan cara menggantung tubuhnya. Keluarganya sangat merasa terpukul melihat keadaan Sematurai. Mutu tetap berencana pergi ke Bombay besok sesuai dengan pesan yang diberikan Sematurai. Laksmi merasa khawatir, namun Mutu tetap meyakinkan ibunya kalau ia akan berhasil. Mutu melakukan perjalanan ke Bombay menggunakan kereta sambil sesekali memandang surat yang diberikan Sematurai sebelum ia meninggal. Mutu tiba di sebuah restoran kecil sesuai dengan alamat tersebut dan mengatakan pada pekerja di tempat itu, ia adalah keponakan Sematurai. Namun semua orang yang ada di tempat itu mengatakan tidak mengenal Sematurai sama sekali. Bahkan Mutu diusir dari tempat itu. Namun ia tetap pada pendiriannya dan memberikan secarik surat tersebut kepada kasir penjaga restoran tersebut yang dikenal dengan sebutan Esaki, hingga akhirnya ia diterima di restoran tersebut dan diminta untuk membereskan barang-barangnya. Ia akan dijelaskan oleh Makali, salah satu di antara mereka. Makali menjelaskan semua yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Mutu. Keesokan harinya, Mutu mulai menjalani kegiatannya di restoran tersebut untuk melayani pembeli yang datang membeli paruta dan membersihkan meja yang bekas dipakai oleh pembeli. Satu persatu karyawan di tempat tersebut berteman baik dengan Mutu dan membulatkan tekadnya untuk bisa kerasan di tempat kerjanya yang baru. Kali ini Mutu diajak oleh beberapa teman kerjanya untuk bisa mencari hiburan. Namun di tengah mereka menari, tiba-tiba harus berhenti ketika salah satu di antara mereka mengatakan ada polisi. Semua pun panik dan mengambil barang-barang milik mereka. Polisi menaiki lantai 2 dan memeriksa semua karyawan yang ada di tempat itu.
Mutu yang telah berpenghasilan tidak melupakan keluarganya. Ia selalu mengirimkan uang kepada ibunya agar bisa membayar hutang-hutang keluarga mereka dan terhindar dari ancaman rentenir yang ingin menghabisi ibu dan adik perempuannya bila tidak membayar hutang-hutang mereka. Sementara Mutu sudah tertarik dengan seorang gadis yang bekerja di sebuah toko pakaian dan berusaha mengenalnya lebih dekat, bahkan ia menawari gadis yang belum ia kenal namanya untuk singgah di restoran tempatnya bekerja. Di saat berada di pasar, Mutu bertemu kembali dengan Sri Daran yang pertama kali ia kenal di stasiun. Mereka mencoba berbincang, namun teman-temannya mencoba memperingatkan Mutu untuk tidak berbicara pada Sri Daran tanpa memberitahu alasannya. Namun di tengah mereka menikmati film di bioskop, beberapa orang datang dan memukuli teman-teman Mutu, termasuk Mutu yang telinganya terkena pukulan dan membuatnya membalas pukulan mereka. Hal itu membuat teman-teman Mutu takut dan melerainya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka. Namun saat mereka tertidur pulas, mereka terpaksa dibangunkan karena Esaki tahu perbuatan mereka, bahkan tahu Jagan telah mengeluarkan senjata untuk menakuti lawannya dan membawanya pergi. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அண்ணாச்சி, முடிச்சிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. Keesokan harinya mereka terkejut ketika melihat Jagan telah tidak bernyawa di berita yang ditayangkan di televisi. Polisi menemukan mereka di area pantai, namun belum diketahui pembunuh mereka siapa. Mutu dan teman-temannya merasa kehilangan Jagan dan bingung bagaimana cara menyampaikan kepada keluarga Jagan. Sarafan menasihati Mutu kalau di tempat yang kini mereka tinggali adalah sebuah pertarungan di mana mereka tinggal menunggu giliran untuk mati. Sarafan menunjukkan sebuah koran yang menuliskan kabar kejahatan dan kematian pada orang-orang yang ia kenal dan bekerja di tempat itu. Ia bahkan menunjukkan foto Karuku Vel yang dikenal sebagai Karji dan Sentoran berada di bawah perintahnya, lalu Esaki berada di bawah perintah Sentoran hingga Sarafan dan yang lainnya termasuk Mutu adalah bagian dari Esaki karena bekerja dengan Esaki. Sarafan juga memberitahu sahabat Karji yang bernama Kuti Krishna Nair yang disebut Kuti Bai dan ia adalah musuh Esaki dan juga Setoran. Saat itu mereka pernah terlibat dalam pertarungan. Kuti Bai mengirim anak buahnya untuk menghabisi Karji dan Karji selamat dalam penyerangan itu. Sematurai adalah tangan kanannya saat itu. Namun saat kejadian, Sematurai telah kembali ke desa hingga Karji menganggap kalau Sematurai adalah pengkhianat. அதான் உன் மாமன் உயிருக்கு வந்து சோழியை முடிச்சுக்கிட்டாரு. Sarafan memberi nasihat pada Mutu untuk tidak menyentuh senjata apapun karena akan mengakibatkan kekacauan pada hidupnya. 6 bulan kemudian, Mutu yang sudah bekerja dengan baik kini mengirim lebih banyak uang pada ibunya hingga membuat ibunya merasa bingung ketika mendapatkan kiriman uang yang begitu banyak. Mutu yang kini menjadi tangan kanan Karji mendapatkan uang lebih mudah dan lebih banyak. Ia adalah orang yang bisa diandalkan untuk menghabisi orang yang diincar oleh Karji. Kali ini Karji membawa Mutu ke sebuah tempat dan memperkenalkannya dengan rekan bisnisnya untuk membicarakan bisnis mereka. Namun, kesepakatan tidak dicapai, hingga dengan cepat Mutu menghabisi mereka satu persatu sesuai dengan rencananya. Mutu kini memberanikan diri untuk mendekati wanita yang pernah mencuri hatinya dan mendatangi kediamannya. Mutu memperkenalkan dirinya, tapi ia sama sekali tidak mendapatkan sambutan baik dari wanita tersebut, bahkan ketika ia mengatakan ia menyukai wanita itu. Mutu sama sekali tidak peduli, ia tetap berada di tempat itu hingga wanita itu luluh dan mau bercerita tentang masalah yang ia hadapi saat ini. Mutu pun bisa melumpuhkan hati wanita yang telah berhasil mencuri hatinya walaupun usia mereka memiliki jarak yang cukup jauh. Mutu menemani Karji untuk menemui seorang artis di sebuah apartemennya. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang bersenjata tajam dan mengurung Karji di ruangan seorang diri. Tapi Mutu yang sudah lihai menggunakan senjata bisa dengan cepat menghabisi mereka dan membawa Karji keluar dari tempat itu. Kini mereka merencanakan untuk menyerang Kuti Bai. Mutu memanggil teman-temannya yang lain untuk mendatangi kediaman Kuti Bai. Mereka yang sudah lengkap menggunakan senjata api dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Kuti Bai yang ketakutan bersembunyi di kamar kecil untuk menghindari serangan Mutu. Namun serangan Mutu harus terhenti ketika mereka tahu polisi datang untuk menghentikan serangan mereka. Si Daran sendiri kini bekerja sebagai pengawal Kuti Bai.
Ia kini menemani Kutibai menemui Karji untuk menyelesaikan permusuhan mereka selama ini di hadapan seorang pejabat. Mereka diminta untuk berhenti bermusuhan dan keluar dari tempat tersebut. ಮಳೆಯಾಳ ಕಣೋ ವಾಡುವುದನ आज से लड़ाई बंद। Mutu mencoba mengajak berbicara Sidaran. Mereka saling berbincang tentang kehidupan yang mereka jalani sekarang telah sangat hina. Yang mereka tahu adalah bagaimana melindungi diri mereka dan menghasilkan uang sebisanya. Sidaran mengajak Mutu kembali untuk meninggalkan tempat ini. Tapi tidak dengan Mutu. Ia kini tidak berniat pergi dari kehidupan yang sekarang. ಎಪ್ಪಡಿಯಾವುದು Perjanjian pun telah waspada. Namun Mutu tidak yakin permusuhan mereka akan berhenti begitu saja, terlebih hanya perjanjian hitam di atas putih. Begitupun kelompok Kutibai, mereka juga tetap merencanakan kematian pada Karji. Mereka akan menggunakan router sebagai pembunuh bayaran. Mereka memberikan bayaran sebanyak 1 laks untuk menghabisi Karji. Router datang menemui mereka. Melihat kelihayannya menghabisi seorang pengkhianat di kelompok Kutibai membuatnya yakin untuk bisa menggunakan jasanya. Melihat kedatangan Router membuat Sidaran menjadi takut. Sementara di tempat lain, Karji mencoba berbincang dengan Mutu yang ia dengar akan menghabisi dirinya. Tapi dengan tegas, Mutu menjawab ia tidak akan menghabisi Karji dan ia pun menantang Mutu dengan mengambil senjata Mutu dan memaksanya untuk menembaknya. Tapi Mutu sama sekali tidak melakukan hal itu. Dan berulang kali mengatakan ia tidak akan mungkin menghabisi Karji. உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் போடா போடா அவன் அந்த சலான் பாரு Mutu terkejut melihat wanita yang ia sukai bernama Pavai masuk ke sebuah hotel dan Pavai mencoba menjelaskan ia diminta untuk menemui atasannya. Mutu melemparkan kecemburuannya tapi Pavai tidak peduli. எந்த ரூம்ல Saat pintu hotel dibuka, tanpa ragu Mutu langsung memukuli atasan Pavai sampai ia tidak berdaya dan membawa Pavai keluar dari hotel tersebut. Dengan keberaniannya, ia menemui ayah Pavai dan melamarnya langsung sambil memberikan sejumlah uang pada ayah Pavai. இது முன்பணம் Melihat keseriusan Mutu, Pavai tercengang dan banyak pertanyaan yang diberikan Pavai untuk Mutu tentang jati dirinya, karena ia sama sekali tidak mengenal siapa Mutu. Mendengar hal itu, Mutu mencoba menjelaskan semuanya pada Pavai hingga ia bisa menerima Mutu dengan baik. Mutu mengajak Pavai untuk berbicara dengannya dan ia mulai menceritakan semuanya. Bagaimana mulanya ia bisa tiba di sini dan menjadi seperti sekarang ini. பிறந்த இன்னொரு பையனா பயந்து அப்படியே போயிருப்பான் எந்திரிச்சு போயிருவியா என்னை கட்டிக்கிட்டா நான் செய்த தர்மம் பாவம் வேற வழி இல்லைனாலே எல்லாம் கிடையாது. Persiapan pernikahan pun dilakukan. Bahkan ibu dan adik perempuannya juga ikut datang untuk menyambut pernikahan keduanya. Laksmi dengan tangan terbuka menerima Pavai sebagai menantunya, karena dinilai sangat cantik dan memiliki budi pekerti yang baik. Pernikahan Mutu dan Pavai pun dilakukan dengan sederhana, dan dihadiri banyak undangan untuk memberi mereka doa baik selama menempuh rumah tangga. Namun malam pertama mereka terganggu ketika Karji mengirim pesan, namun saat ia menghubungi, ia tidak mendapat jawaban dan Mutu memutuskan untuk pergi mendatangi kediaman Karji. Sarafan menjelaskan pesan yang dikirim tersebut telah dikirim 3 jam yang lalu dan meminta Mutu untuk kembali. Mutu menurutinya, namun di tempat tinggalnya ia tidak menemukan istrinya. Seorang pria setengah baya mendekati Mutu dan mengatakan kalau Pavai dibawa oleh beberapa pria menggunakan mobil sekitar 10 menit lalu. Mutu langsung pergi meninggalkan tempatnya untuk mencoba mencari istrinya. Ia juga memberitahu Sarafan. Dengan mudahnya, ia mengatakan kalau Mutu tidak boleh terkejut ketika Karji mengambil istrinya untuk menemaninya di malam pertamanya sama seperti anak buah Karji yang lain. Hal itu mengejutkan Mutu dan menekan Sarafan untuk mengatakan keberadaan Pavai. Sarafan mengatakan kalau Pavai bersama Karji di kamar hotel. Dengan cepat Mutu memeriksa kamar hotel Karji, tapi ia tidak menemukannya. Malah ia menegur Mutu untuk pergi. Mutu terus mencari hingga ia menemukan Pavai. Hal itu mengejutkan Karji. Mutu mendengarkan penjelasan Pavai yang terengah-engah mengatakan kalau ia dibawa atas perintah Mutu, kemudian memberikannya minuman hingga ia pingsan. Mutu marah kepada Karji yang berulang kali bersumpah tidak melakukannya. Namun bersama dengan itu, Router datang dan dengan cepat menyerang Mutu hingga pingsan dan mengambil senjatanya, lalu mengarahkan kepada Karji dan menembak mati dirinya.
Mutu yang dalam keadaan setengah sadar melihat Rauter pergi meninggalkan tempat itu. Kesalahpahaman pun terjadi. Mutu diserang oleh teman-temannya sendiri ketika melihat Karji tewas dan melihat Mutu memegang senjata apinya. Mereka menembaki Mutu sebisa mungkin. Mutu menghindari mereka dan membalas menembaki mereka semua. Kutibai merasa senang ketika tahu musuhnya telah tewas, karena selama 15 tahun ini ia baru bisa menghabisinya. Sri Daram sendiri mendengarkan semuanya dan mengetahui kalau Mutu belum tewas bersama Karji. Kemarahan Sri Daram meledak ketika Kutibai mencoba melecehkan Sapna, wanita yang ia cintai. Namun sebelum ia menghabisi Kutibai, ia telah lebih dulu melihat Sapna menghabisi Kutibai. Sementara Mutu yang berhasil membawa istrinya keluar dari kamar hotel mencoba memberi minuman pada istrinya agar tenang. Tak lama Sarafan datang dan meracau marah karena Karji telah tewas akibat dihabisi oleh Mutu. Ia juga mengatakan banyak pihak yang mencari Mutu termasuk polisi. Namun, mendengar semua racauan Sarapan membuatnya sadar kalau Sarapan selama ini berkhianat dan ia yang membawa istrinya atas perintah Kutibai dengan imbalan 10.000 rupiah. Mutu menekan Sarapan untuk mengatakan pria yang ada di kamar Karji dan menyerangnya. Tapi Sarapan sama sekali tidak mengetahuinya. Untuk mengendalikan dirinya, Mutu pergi membawa istrinya dan membiarkan teman-temannya membereskan pengkhianat di antara mereka. Kini anak buah Karji merencanakan untuk menghabisi Mutu dengan menggunakan Sarafan. Namun, mereka belum mengetahui kematian Kutibai. Pava yang berhasil dibawa pulang tergeletak lemah di ranjangnya sambil dipeluk Mutu yang terus mengucapkan maaf. Ia juga diminta untuk membereskan semua barang-barangnya dan pergi dari Bombay. Esaki menyekap ibu Mutu dan meminta Mutu untuk datang menemuinya. Mutu kembali ke restoran Esaki Paroti. Melihat Mutu datang, ia memakinya dan tiba-tiba Mutu menyerang Esaki dan memintanya untuk diam. Mutu mengatakan bukan dia yang menghabisi Karji karena ia sudah menganggap Karji sebagai ayahnya sendiri. Namun beberapa dari mereka tidak mempercayainya dan tetap menyerang Mutu. Dengan sigap Mutu menghindari serangan mereka. Melihat keberanian Mutu, beberapa anak buah Esaki memilih ikut dengan Mutu dan mengabdi kepadanya. Mutu menjelaskan semua ini karena pengkhianatan Sarafan yang tidak mereka ketahui. Esaki terperangah mendengar kenyataan yang ia ketahui dari Mutu. 5 tahun kemudian, Mutu menjadi pimpinan geng terbesar di Bombay dan paling ditakuti oleh pesaingnya. कबीर भाई कमल एक उनका प्रचन था Bandang, Pono. Ia tetap didampingi oleh Pavai sebagai istrinya dan memiliki putra berumur 3 tahun. Namun ia terkejut ketika melihat Sri Daran tengah berbahagia dengan Sapna dan mempunyai tempat usaha sendiri. Film pun selesai.